Perkenalkan, kami dari kelompok 10 beranggotakan saya sendiri yaitu Angelia Meidwitri dengan NIM 0730160003 dan juga Hersa Mita Fortuna dengan NIM 0730190028 dan Irina Letlora dengan NIM 0730190029 akan membahas mengenai marmer. Marmer. Marmer merupakan jenis batuan yang mempunyai corak tertentu dan tergolong dalam jenis batuan metamorf. Sehingga apabila dilihat dengan mata, marmer ini seolah punya pola. Marmer biasanya berwarna coklat muda atau krem dengan campuran warna pola yang lainnya, seperti abu-abu, coklat tua, dan lain sebagainya. Karena keunikan batuan atau corak dari marmer ini menjadikan marmer banyak diburu untuk digunakan sebagai batu hiasan rumah. Nah, masuk ke genesa. Kita akan membahas genesa marmer. Terjadinya deposit marmer adalah akibat proses metamorfosa, di mana mineral yang terdapat pada batu kapur atau kalsit akibat pengaruh gaya-gaya tekanan dan panas yang tinggi dapat menghablur atau rekristalisasi. Akibat penghabluran tersebut, maka struktur asal dari batuan itu akan hilang dan terbentuklah batuan yang butirnya amat teratur dan dikenal dengan nama batu pualam. Proses geologinya terbentuk antara 30 sampai 60 juta tahun yang lalu, atau dalam bahasa geologinya disebut berumur kuarter sampai tersier.
What is marble and how is it formed? Marble is a metamorphic rock. It once was a different kind of rock and was then transformed by a change of circumstance. Before marble becomes marble, it is first limestone, which forms on the shores and floors of tropical seas. Limestone is the accumulation of shells, shelly fragments, microscopically tiny shells, and dissolved shells. Depending on the conditions at a particular beach or sea, limestone's shelly sediment may be punctuated with occasional layers of clay or lens of sand. But by and large, limestone is an assortment of shell remnants, which are made of mineral calcite. The tropical shoals that give rise to limestone do not stay peacefully indefinitely. Oceans are basically geologic conveyor belts. The ocean floor slowly spreads apart from the center and slips underneath continents, at the edges, gradually rearranging the map of the world. When a limestone seabed gets dragged down into the Earth's crust, the additional heat transforms the calcite grains and fuses them together tightly. The dynamic action of rock layers as they become buried, twisted, and shoved around causes the original flat-lying layers to bend, buckle, and swirl together. A rock in this heated state doesn't melt, it's simply warm and flexible, much like a chocolate bar left in your pocket. This process of heating and warping is responsible for marble's trademark aesthetic of gracefully flowing bands of color. The gray swirls in marble are simply clay layers that got folded, smeared, and refolded into the marble like a ribbon of chocolate infused throughout fudge ripple ice cream. This information is courtesy of Karen Kirk from Use Natural Stone, Tab Surfaces, and Use Natural Stone's Joint Education Initiative. Selanjutnya ada eksplorasi. Marmer ada yang terdapat di permukaan lapisan bumi atau surface, dan ada yang terdapat di bawah lapisan permukaan atau subsurface. Untuk mengetahui besarnya cadangan satu tubuh marmer, maka biasanya dilakukan yang pertama, eksplorasi geofisika agar diketahui baik penyebaran horizontal atau vertikal. Yang kedua ada sumur uji dan pemboran untuk mengetahui ketebalan lapisan. Yang ketiga, untuk mengetahui kualitas marmer, maka diambil sampel dan diuji laboratorium baik fisika maupun kimia secara mikroskopis. Selanjutnya, penambangan marmer. Tujuan utama penambangan marmer adalah memperoleh blok marmer sebesar-besarnya. Hal inilah yang membedakan dengan penambangan lainnya. Cara penambangan dapat dilakukan dengan alat sederhana atau dengan gergaji yang diawali dengan pembuatan lubang. Metode penambangan dengan sistem kuari berjenjang akan mencegah kerusakan. Selanjutnya ada pembersihan lokasi. Pembersihan lokasi merupakan serangkaian pekerjaan membersihkan permukaan kerja dari semak-semak dan batu-batuan yang ada maupun dari pepohonan dengan menggunakan tenaga manusia. Sedangkan untuk pembuatan jalan tambang dan permukaan kerja dengan menggunakan peralatan mekanis ekskavator yang berfungsi membersihkan lapangan atau tempat kerja dari batuan yang ada atau lapuk. Lapisan tanah penutup mengisi tempat-tempat yang berlubang yang dianggap dapat mengganggu aktivitas penambangan nantinya. Selanjutnya, pembongkaran marmer. Pembongkaran blok marmer dari batuan induknya dilakukan dengan pemboran dan pemotongan dengan peralatan diamond wire shewing. Pembuatan blok. Pemotongan dengan menggunakan diamond wire shewing. Terlebih dahulu harus dilakukan pemboran horizontal sebagai jalur untuk memasukkan kawat intan atau sling. Dengan panjang kawat intan disesuaikan dengan keliling marmer yang akan dipotong. Pemotongan dengan menggunakan alat ini lebih fleksibel karena bisa dilakukan pemotongan searah dengan arah yang diinginkan dengan jangkauan kawat yang dapat diatur sesuai dengan keinginan. Pembuatan dan pengangkutan blok. Hasil penambangan marmer yang terlebih dahulu diperkecil sesuai dengan ukuran blok yang ditentukan oleh pabrik pengolahan, kemudian dikumpulkan dan dibuat di atas dump truck dengan menggunakan ekskavator untuk diangkut menuju stockpile yang ada di lokasi pabrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irina.
Satu lagi nih, pentingnya eksistensi mineral untuk menunjang kehidupan manusia. Bisa dibikin jadi tegel lantai marmer cantik kayak begini. Selain dijadikan bahan konstruksi bangunan, biasanya marmer juga dipakai sebagai bahan pewarna, pupuk, bahkan dipercaya ampuh untuk terapi beberapa penyakit. Wih, marmer terbaik di dunia ada di negara Turki nih, tepatnya di Kütahya, sebuah provinsi yang berada di wilayah barat Anatolia atau Turki bagian Asia. Di sini terdapat pegunungan Kars dengan luas mencapai ratusan kilometer persegi loh. Pegunungan Kars adalah jenis pegunungan yang struktur tanahnya tersusun atas batuan kapur atau dolomit. Jadi pantas saja kalau di daerah ini banyak penambangan batu marmer. Cara menambang batu marmer dengan memotongnya menggunakan kawat baja. Kawat bajanya sudah dilengkapi dengan diamond bead atau mata gergaji yang terbuat dari batu intan. Jadi batu sekeras apapun bisa dipotong dengan mudah. Potong ukuran sisi 2 sampai 3 meter. Batu marmernya jadi lebih mudah dibawa ke pabrik deh. Berbeda dari pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, pabrik marmer di Kütahya ini sudah menggunakan beberapa mesin canggih loh. Kita mulai dari membelah batu marmer menjadi lembaran-lembaran tipis. Gunakan mesin gangsau atau gergaji baja yang disusun berjejer. Gergajinya akan bergerak bersamaan seperti ini. Wih, langsung terbelah menjadi lembaran-lembaran marmer dengan ketebalan yang sama tuh. Untuk membelah satu buah batu ini butuh waktu sekitar 2-3 hari loh. Wah, lama juga ya. Biar debunya nggak berterbangan, siram dengan air ya. Tara, ini dia hasilnya. Lembaran-lembaran marmer yang siap diolah. Wih, ada tangan robot yang membantu angkat lembaran marmer nih. Mesin akan membersihkan lembaran-lembaran marmer ini. Selanjutnya, tahap netting. Pasang jaring-jaring pada bagian belakang marmer. Fungsi jaring-jaring ini untuk bisa membuat batu marmer lebih kuat dan tidak mudah pecah loh. Khusus untuk permukaan marmer, bagian depan cukup lapisi dengan cairan resin saja. Fungsi cairan resin ini untuk menutup pori-pori, lubang, dan retakan-retakan kecil pada permukaan marmer. Hasilnya, permukaan marmer menjadi lebih rata dan halus. Kalau ukuran lubang atau retakannya besar, bisa ditutup dengan menambahkan serbuk kapur. Marmer yang sudah dilapisi resin ini masih harus kita keringkan dengan pemanas. Sekarang potong batu marmer sesuai ukuran yang diinginkan. Untuk membuat lantai, maksimal ukurannya 90 x 90 cm. Mesin potongnya bekerja otomatis nih. Hasil potongannya benar-benar presisi. Mantap! Oke deh, lanjut poles batu marmernya. Untuk menghasilkan permukaan marmer yang halus dan mengkilap, butuh tahapan khusus dan lumayan panjang loh. Gosok dan kupas lapisan resin yang tidak rata pada permukaan marmer. Prinsipnya sama seperti menggosok batu cincin. Sip, permukaan marmer sudah benar-benar halus nih. Motif dan warna batu marmernya juga sudah terlihat jelas. Motif ini murni buatan alam loh, bukan dari cat ataupun ukiran. Setiap jenis batu marmer punya motif dan warna yang berbeda-beda. Tergantung dari usia batuan, lokasi, dan kandungan mineral penyusunnya. Berbeda dari marmer buatan Indonesia, marmer made in Turki ini punya pori-pori yang lebih rapat. Jadi tidak mudah ditembus air. Pabrik ini sudah mengekspor marmer ke berbagai negara di dunia. Harga per meter perseginya bisa mencapai ratusan US dollar. Wih, mantap!